berikut mereka orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah, menjadikan setiap orang-orang yang beriman bertambah imannya, setiap orang yang merindukan bertambah besar rindunya. Semoga Allah beri pemahaman kepada kita sekalian dan bertambah besar rindu dan kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Di antara yang didapatkan Sayyidina Abu Bakar seperti yang sudah kita lalui dari pelajaran sirah, peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dengan para sahabat yang diperintahkan untuk keluar dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Beliau Abu Bakar As-Siddiq melihat bulan yang menerangi dan masuk ke kota Mekah, kemudian masuk ke kota Madinah, kemudian kembali ke kota Mekah, diikuti di belakang bulan tersebut bintang-bintang, dan kembali ke kota Madinah, masuk ke kamar atau rumah Sayyidah Aisyah, kemudian masuk ke dalam rumah. Aisyah radhiyallahu taala anha, putri dari Sayyidina Abu Bakar, juga mengalami satu ru'yah, penglihatan di dalam tidur atau kita katakan mimpi. Dan di antara mimpi yang didapati oleh Aisyah, istri Nabi kita Muhammad, beliau melihat ra'aitu thalathatu aqmar. Aku melihat ada 3 bulan, cahaya yang sangat terang, bulan yang sangat sempurna. Terdapat tiga bulan. Bulan yang di langit ya, bukan bulan kalender. Kalau bulan kalender 12 tuh. Siti Aisyah mimpi melihat ada tiga bulan. Lalu beliau mengatakan ketiga bulan itu masuk ke dalam kamarku, masuk ke rumah Siti Aisyah dan masuk ke dalam kamar yang di situ menjadi kamar beliau dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abu Bakar setelah mendengarkan cerita ini dari beliau, anaknya, putrinya Aisyah, mengatakan, in sadaqti ru'yatik, kalau memang mimpi yang kau lihat 3 bulan itu adalah mimpi yang hak, maka akan masuk ke dalam rumahmu manusia pilihan yang terbaik di atas muka bumi ini. Nah, ketika wafat Nabi, dikuburkan di kamar Sayyidatuna Aisyah, di rumah Aisyah, maka diingatkan kembali oleh ayahnya Abu Bakar, ini bulan yang kau lihat terdahulu waktu kau menceritakan akan mimpimu, dan ini sebaik-baik bulan yang pernah ada. Masih sisa 2 bulan lagi. Ternyata Allah berkehendak akan bulan itu adalah Abu Bakar, dan bulan yang ketiga adalah Umar bin Khattab. Semua ini 3 manusia terbaik yang ada di atas muka bumi. Yang pertama, bulan yang memasuki kamar Aisyah adalah paling baiknya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Sayyidina Abu Bakar, yang ketiga Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Masih ada satu sedikit sisa tempat, dikatakan ulama itu tempat nanti akan dijadikan makamnya Nabi Allah Isa di akhir zaman. Setelah diturunkan Allah dari langit, Nabi Isa berurusan dengan Dajjal, kemudian membawa syariatnya Islam, syariat Nabi besar Muhammad, kemudian wafat dan dimakamkan di ruangan tersebut. Karena masih ada sisa
ruang untuk satu pemakaman lagi, ya, di turbah, di pemakaman yang di situ dimakamkan Rasul, Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala di dalam apa yang ditetapkannya terhadap ciptaan dan perjalanan daripada kehidupan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kita orang-orang yang beriman, seberapa kuat keimanan kita, seberapa besar keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad. Tentunya tidak lepas daripada apa yang telah menjadi skenario yang telah Allah tetapkan, suatu ketetapan yang tidak bisa diubah karena sudah menjadi ketetapan Allah, dan terdapat satu ketetapan yang bisa berubah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja sebagian daripada umat manusia, dalam hal ini makhluk yang diciptakan Allah, bisa berbicara dan dan diberikan anugerah hati, pikiran, di dalam realita menjalani semua yang telah menjadi ketetapan Allah. Ada yang sabar, ada yang tergesa-gesa. Dan di dalam menjalani semua itu tidak akan pernah mulus sebagaimana yang diharapkan, walaupun itu yang diinginkan. Tapi ketahuilah, dibalik daripada setiap ketetapan Allah, terkadang menurut kita kurang bagus, hanya saja di sisi Allah itu yang paling bagus. Makanya Allah memberitahukan melalui Nabi kita Muhammad SAW, aku sebagaimana prasangka hambaku. Kalau dia berprasangka baik kepadaku, maka itulah yang akan mereka dapatkan. Kalau mereka berprasangka tidak baik kepadaku pun, itu yang akan mereka dapatkan. Di tengah-tengah perjalanan tersebut, kehidupan tersebut, ternyata ada satu makhluk yang sangat membenci ciptaan Allah, keturunan daripada Adam. Nah, itulah iblis, syaitan dan sekutunya. Hingga Allah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu, iblis itu, musuh-musuh Allah itu, yang terlaknat di sisi Allah sampai hari kiamat, sampai hari Allah menentukan, adalah musuh yang nyata bagi kalian. Siapa? Kita, maksudnya manusia. Kalian itu adalah kita. Maka jadikan dia musuh kalian. Dengan bagaimana caranya? Di sini Imam Ghazali menjelaskan, dengan menjadikan dirimu senantiasa taat kepada Allah. Karena syaitan itu paling tidak suka dengan hamba manusia keturunan Adam yang taat. Nah, dengan cara kita taat kepada Allah itu adalah solusi untuk memusuhi musuh kita. Tapi kalau seandainya kita tidak mentaati perintah Allah, berarti kita menjadi temannya musuh Allah, waliyadzubillah. Lihat, dikatakan ulama, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, bukan saja dia menjadi syaitan, musuh, menjadi temannya syaitan, bahkan dia adalah syaitan. Dianya adalah syaitan. Ya, syaitan berwujud manusia. Karena syaitan itu tidak sesuatu yang gaib, nggak bisa dilihat dengan mata. Tapi dia bisa mewujudkan dirinya menjadi manusia. Padahal bukan manusia, melainkan syaitan. Ya. Nah, siapa yang paling mudah untuk syaitan mendekati mereka? Adalah mereka orang-orang yang berpaling dari perintah Allah. Adalah mereka orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk yang Allah datangkan. Ya, adalah orang-orang yang tidak mengikuti apa yang telah diajarkan dan didatangkan oleh Nabi kita Muhammad. Nah, itu dia paling dekat syaitan, yang betul-betul syaitan, ya.
mudah untuk dia mendatangi, bahkan membuat manusia itu konconya. Tahu konco gak? Apa? Sohib akrab, teman akrab. Ya, dia bisa diajak berdiskusi, padahal yang ini satu bukan manusia, syaitan dengan manusia yang betul-betul keturunan Adam, ya. Nah, dia akan berupaya untuk menjadikan, dan itulah yang terjadi di dalam peristiwa hijrah Nabi kita Muhammad. Ketika Allah menurunkan perintah untuk Nabi kita diperbolehkan berhijrah, diawali oleh mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, sampai kedahuluan mereka di kota Madinah menunggu kehadiran dan ketibaan Nabi kita Muhammad. Nabi belum saat itu mendapat perintah. Hingga yang tersisa dari orang-orang yang beriman di kota Mekkah adalah pertama Nabi kita Muhammad, yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq, berikut keluarganya, yang ketiga Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini yang ditahan agar tidak keluar dari kota Mekkah. Maka orang-orang kafir Quraisy di sini mereka kesal kepada Nabi, jengkel kepada orang-orang yang beriman. Satu persatu di luar sepengetahuan mereka di kegelapan malam meninggalkan kota Mekah. Meninggalkan kota Mekah. Ada yang bisa mereka tangkap, ada yang, namun kebanyakan yang lolos. Hijrah mereka para muhajirin dari kota Mekah ke Madinah sudah ditunggu dan disambut dengan hangat oleh kaum Ansor dengan baiat yang mereka lakukan kepada Nabi sebelum turun perintah hijrah untuk membantu saudara mukmin, ya, dan mereka membantu yang datang dari Mekah minal muhajirin, datang dalam keadaan cuma bawa bekal secukupnya dan bawa badan, nggak bawa kendaraan yang komplit, kagak bawa harta, kagak bawa apa semua yang bisa diandalkan di kota, di negeri orang. Cuma modal mereka membawa cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi besar Muhammad, dan taat kepada perintah Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbullah kegelisahan dari pembesar Quraisy hingga mereka mengatur siasat, ya, mereka mengatur daripada memikirkan bagaimana cara untuk menghalangi atau menarik kembali mereka yang berhijrah ini, atau menghabisi mereka dengan macam-macam pemikiran, dengan macam-macam daya, cara, upaya sudah dilakukan semua, ya. Mereka memikirkan, mereka merembukkan, mereka duduk satu sama lain bertukar pikiran, ya. Allah menceritakan itu di dalam Al-Quran, wa idh yamkuru bika al-kafaru, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyukhrijuk aw liyaqtuluk aw liyakhrijuk liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna Allah wallahu khairul wa yamkuruna Allah wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ketika mereka orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya untuk menghalau daripada Nabi kita Muhammad dan dakwahnya, berikut para sahabat dan orang-orang yang beriman, mereka membuat satu tipu daya. Dikiranya Allah tidak mengetahui tipu daya, skenario yang mereka atur, rencana yang mereka ingin lakukan, ya. Sebaik-baik pembuat tipu daya adalah Allah. Allah balas lagi dengan tipu daya Allah. Nah, ini terjadilah
dari pembesar kafir Quraisy, mereka musyawarah, berkumpul di Dar Nadwah. Darun Nadwah ini adalah satu tempat perkumpulan pembesar orang Quraisy, yang boleh masuk hanya keturunan Quraisy. Dibangun oleh kakek Nabi Muhammad yang bernama Qusay bin Kilab. Yang digunakan ini Darun Nadwah memang untuk merapatkan, membicarakan rembuk kemaslahatan penduduk kota Mekah dan di sekitarnya. Tidak terkecuali untuk membunuh Nabi Muhammad ketika mereka sudah kesal dengan Nabi Muhammad dari pembesar Quraisy yang tidak mau diajak beriman kepada Allah. Digunakan itu bukan lagi untuk kemaslahatan. Ya. Darun Nadwah itu parlemen, gedung MPR, DPR. Tapi di masa itu namanya, kalau sekarang ini gedung parlemen. Apa fungsinya gedung parlemen? Mewakili suara untuk kebaikan, kemaslahatan, seperti itu. Hingga Nabi Muhammad diutus, mereka benci kepada Nabi, berubah dari kemaslahatan diubah untuk mengatur tipu daya, rencana membunuh Nabi. Nah, padahal itu bagus tadinya. Darun Nadwah itu dibuat oleh Qusay bin Kilab. Nah, sekarang di Indonesia itu gedung parlemen di pusat sana digunakan untuk merugikan rakyat saja. Ya, masih ada orang yang baik di dalam itu, yang tidak mau ikut campur dengan urusan yang terjadi dari politik yang sedang berjalan bergulir di Indonesia ini, yang membuat sengsara rakyat, ya, mengatasnamakan rakyat. Ya, seperti itulah di zaman Nabi, tapi digunakan untuk membunuh Nabi dan orang-orang yang beriman. Tiba-tiba datang seorang syekh kebir, orang tua, laki-laki, memiliki wibawa. Wibawahnya ini di mata pembesar orang kafir. Saat mereka sudah masukkan ke dalam Darun Nadwah, kurang lebih 40 orang. Datang ini bapak tua ini tadi. Nah, ini syaitan. Syaitan berwujud manusia, orang tua. Kenapa syaitan datang? Karena sama-sama syaitan, mereka juga silaturahim. Syaitan yang betul-betul tidak kelihatan bersilaturahim dengan syaitan-syaitan yang berupaya membunuh Nabi Muhammad. Ya. Kurang lebih ada yang dituakan, yang didengarkan pendapat mereka. Abu Jahal diantaranya pasti itu. Ya. Lalu ditanya, siapa ini? Maksudnya bapak tua tadi. Ana syekhun kabir min Najd. Aku orang tua, tapi ku dengar kalian mempunyai visi dan misi, rencana. Dan aku berasal dari Najd. Makanya di dalam hadis Nabi menjelaskan keluar daripada kota Najd nanti ru'asa syaitan. Tanduk-tanduk syaitan itu keluarnya daripada Najd. Najd itu kalau ente buka di Google, di Maps, dulu namanya Najd, sekarang namanya Riyadh. Riyadh ibu kota Saudi Arabia. Lihat kondisi Riyadh sekarang bagaimana. Bilang Nabi akan keluar tanduk syaitan min Najd. Makanya ditanya ini Pak tua ini tadi, syaitan yang berupa manusia mau masuk juga ke Darun Nadwah, ikut rapat. Ketika ditanya siapa, dari mana? Dari Najd. Dari Najd. Nah, kondisi Najd sekarang yang dilihat bagaimana? Biskop ada, konser laki perempuan campur aduk ada, semua masih alkohol dulu nggak ada. Baru-baru ini. Ya. Dengan apa namanya yang terjadi di kerajaan Saudi, perebutan tahta, jabatan, kursi kerajaan, warisan. Inilah yang terjadi, akan timbul tanduk syaitan dari Najd, kata Nabi SAW. Ada ulama yang mengatakan Najd itu wilayah timur bagian daripada Irak,
Baghdad, Iran, di mana matahari terbit, ya, dari situ akan keluar tanduk syaitan. Allah lindungi kita daripada pengaruh syaitan. Dipersilakanlah masuk syaitan yang berwujud manusia, bapak tua ini tadi. Lalu di dalam pembahasan tersebut perkumpulan yang membahas bagaimana cara untuk menghadapi dan cara menyelesaikan perkara terhadap urusan dengan Nabi Muhammad. Dan itu terjadi, dikatakan di sini Al-Imamul Ghazali menjelaskan pada hari Sabtu perkumpulan tersebut, ya. Makanya di antara apa yang disabdakan Nabi melalui hadis yang diriwayatkan, ada riwayat hadis yang mengatakan yaumus sabt yaum mukrin wa khadi'ah. Hari Sabtu adalah hari yang paling buruk dan yang paling nggak ada arti, menghinakan, menjijikkan. Hari yang paling buruk, hari yang paling hina, hari Sabtu. Kenapa? Karena terjadi di hari Sabtu itu upaya untuk membunuh Nabi Muhammad daripada pembesar Quraisy yang dihadiri oleh syaitan berwujud manusia berasal dari Najd. Lalu terjadilah pembahasan ketika dipersilahkan ini syaitan, Pak Tua ini tadi, ya. Mereka bermusyawarah apa yang harus kita lakukan terhadap Muhammad. Rombongan yang kedua datang, masuk, dipersilahkan ke Darun Nadwa, hingga terkumpul dari mereka yang rapat 100 orang. Di dalam riwayat ada yang mengatakan hanya 15 pentolan saja yang suaranya boleh berkata-kata, yang mulutnya boleh bersuara, cuma 15 orang dari semua yang hadir. Di antaranya Abul Bakhtari yang terbunuh di perang Badar dalam keadaan kafir memberikan pandangan pendapat pertama. Abul Bakhtari, ihbisu fil hadid, tangkap aja Muhammad, kita ikat di tiang, maksudnya disalib aja Muhammad. Wa ughliqu alaihi bab, atau kita masukkan dia penjara kerangkeng besi, sebagaimana yang pernah kita lakukan dahulu dengan mereka para ahli syair yang tidak satu jalan dengan kita. Nah, ternyata ada cara penyiksaan orang-orang kafir Quraisy yang masih mereka aktifkan program itu kalau terhadap mereka yang ahli syair yang tidak bisa memenuhi syair-syair yang diinginkan oleh pembesar Quraisy, atau syair yang ditujukan untuk memboikot orang kafir Quraisy, ditujukan kepada suku Arab yang lain, ya. Maka ditangkap, dipenjarakan, mati di dalam penjara itu, kerangkeng besi itu, rumah tikus, jebakan tikus, kerangkeng tikus, duduk situ. Lah dikasih makan, wala dikasih minum, wala dikasih apa, dibiarin sampai mati. Baru setelah mati dikeluarkan dan dibuang di tengah gurun. Begitu aja kita perlakukan Muhammad, kita tangkap, kita salib dia di tiang, atau kita masukkan ke dalam kerangkeng besi. Kata syaitan ini menjawab pendapat Abul Bakhtari, mahadha birra'i, ini bukan pendapat yang kau utarakan itu, ini bukan pendapat yang bagus. Wallah law habistumu fil hadid la yakhrujanna amruhu min wara'il bab. Demi Allah, nama Allah. Syaitan bawa nama Allah. Iblis tahu isi lauhil mahfud. Iblis bisa baca Quran lancar lagi, ya. Ada orang kesurupan ente baca ayat kursi, dibalas lagi sama dia, lebih bagus lagi suara dari suara ente, ya. Ada syaitan bisa.
Ini bukan pendapat yang bagus, kata syaitan. Kalian tidak berpikir, katanya. Kalau kedengaran berita Muhammad kalian kurung atau kalian gantung di tiang, terus yang beriman bagaimana? Menurutmu akan diam saja? Pasti mereka akan menyelamatkannya. Mereka akan menyelamatkan dan akan terjadi peperangan antara kalian. Ini bukan pendapat yang bagus. Lalu satu pendapat lagi ya, diutarakan. Yang berkata, yang memberikan pendapat namanya Abul Aswad ibn Rabi'ah bin Amr al-Amiri. Nukhrijuhu min baina adhurina. Kita usir aja, kita keluarin dia dari Mekah. Jangan pernah kasih kesempatan dia untuk bisa masuk kembali kota Madinah. Kita usir aja dia. Terserah dia mau kemana. Kata Abul Aswad. Mau mati di tengah jalan, mau dia diambil, diganggu sama binatang buas, bego amat. Yang penting kita giring Muhammad keluar dari kota Mekah atau dari Jazirah Arab sekalipun. Kata syaitan ini tadi, manusia yang berbau syaitan, Pak Tua tadi. Mahadzal birra'i. Ini bukan pendapat. Tidak bagus pandangannya seperti itu. Kalian lupa dia punya bahasa penyampaiannya indah. Bahkan di antara kalian saja menyukainya. Abu Jahal itu suka kalau Nabi baca Quran. Bayangin, Abu Jahal itu pembesar Quraisy suka kalau dengar Nabi Muhammad baca Al-Quranul Karim. Kalian lupa, tidak sadar, suaranya yang begitu indah, bahasa penyampaiannya itu bisa mengait, menyentuh, masuk ke dalam jiwa dan sanubari yang mendengar. Ente mau lakukan hal seperti itu, akhirnya banyak orang di luar yang beriman mengikuti ajarannya, ajakannya, dan kalian akhirnya terkucilkan. Bukan ini pendapat, menurutku ini pendapat yang tidak baik. Lalu Abu Jahal ngomong, ini dia ini, parah orang satu ini. Kalau pendapat yang pertama masih mending, usir, kurung, salib, biarin sampai mati. Pendapat yang kedua, usir, keluar dari Mekah, jangan kasih kesempatan balik, terserah mau kemana. Tidak disukai sama syaitan pandangan satu kedua. Nah, pandangan Abu Jahal, inna li fi ra'yan ma'arakum wa ga'tum alaih. Aku punya pendapat, aku punya pandangan, dan aku yakin pandanganku ini sekali keutarakan kalian akan jatuh cinta, katanya. Artinya langsung kena di hati. Ara an ta'khudhu min kulli qabilatin fata syaban jaldan nasiban wasitan. Kita ambil satu pemuda dari setiap kabilah yang ada di Mekah, yang keker, yang kuat, yang gagah, yang berani, ya. Thumma yu'ti kulla fata minhum sayfan sarima. Setiap pemuda yang kita sebutkan tadi, kita kasih dia pedang yang udah diasah tajam. Thumma ya'midu ilaih fayadribu darbar rajulin wahid fayaqtuluh. Kemudian setiap pemuda yang sudah pegang pedang tadi dari setiap suku yang ada di Mekah menghunuskan pedang itu ke arah Muhammad dengan satu kali hunusan serempak. Jadi dikepung Nabi Muhammad oleh pemuda-pemuda setiap kabilah yang ada, kemudian dihunuskan serempak ke tubuh Nabi Muhammad. Nanti direncanakan itu jamnya kapan, mereka pelajari betul, mereka tahu jam berapa Nabi keluar dari pintu rumah beliau sallallahu alaihi wasallam, hingga mereka menunggu. Kata syaitan, al-ghalu mal-ghal. Ini ucapan baru betul pandangan, gitu.
dasar setan ya. Kurang ajar setan itu ya. Ya, jadi wajar setan ketemu setan begitu ya. Temennya setan juga setan. Kalau manusia, setan tuh paling benci, paling dendam sama manusia keturunan Adam. Tapi ada yang Allah maksudkan seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati." Ada manusia, tapi pada hakikatnya dia jin, dia syaitan, dia iblis. Tapi wujudnya manusia. Maksudnya apa? Sifatnya seperti sifat syaitan. Akhlaknya seperti akhlaknya syaitan. Bawaan dirinya sebagaimana bawaan syaitan. Itu semua. Adakah syaitan pernah mengajarkan kepada manusia kebaikan? Tidak ada. Pernah kamu mendapatkan, baik itu di Al-Quran, hadis ataupun cerita guru-guru kita, syaitan itu mengajak kamu untuk saling menyayangi satu sama lain? Mana ada. Walaupun wujudnya manusia, tapi akhlak, perilakunya, tabiatnya ngikut kepada syaitan. Makanya Allah memberitahukan, mengajarkan kepada kita untuk berlindung. Ya, berlindung bukan kitanya kalau bisa menjadi syaitan, berubah menjadi syaitan, tidak, tapi tabiat kita itu bisa berubah menjadi tabiatnya syaitan. Waliyahzubillah. Ya. Dijaga hati. Nggak ada yang namanya benci kecuali keluarnya dari hati. Nggak ada yang namanya hasud kecuali dari hati. Walaupun bentuk jasadnya kita manusia, nggak ada yang namanya iri dengki kecuali dari hati. Tidak mungkin ada orang yang mengawali permusuhan, kebencian, dendam kecuali itu bangkitnya dari hati. Walaupun jasadnya manusia, tapi hatinya layaknya syaitan, iblis, jinnati wan nas. Tapi kalau orang yang hatinya baik, pemaaf, santun, rahim, penuh kasih sayang, nggak ada hasut sama orang, selalu memaafkan, tidak pernah benci sama orang, tidak pernah hasut sama orang, nggak pernah dengki sama orang, itu musuh syaitan. Manusia yang seperti itu tidak akan mau syaitan mendekat kepada, dan tidak akan bisa. Kenapa? Karena dia dilindungi hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu dikatakan al-Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, ya, suatu ketika beliau itu pernah didatangi oleh syaitan. Lalu syaitan ini bertanya kepada Asy-Syafi'i. Imam kita, Imam Syafi'i, bertanya syaitan, "Ya Syafi'i, ma gauluka fi man khalaqani kama ikhtar wasta'milni fi ma ikhtar?" Ya Syafi'i, bagaimana pendapatmu tentang Allah yang menciptakan aku sebagaimana keinginan dia, juga menggunakan aku, menggunakan itu memakaiku seperti kehendaknya juga. Dia yang menciptakanku, kemudian dia yang menggunakan aku. Bagaimana pendapatmu? Artinya Allah menciptakan kita, tapi Allah juga yang menggunakan kita, yang memakai kita, yang mengatur kita, ya. Cuma pertanyaan itu aja syaitan kepada Imam Syafi'i. Wa ba'da dzalika in syaa'a adkhilnil jannah wa in syaa'a adkhilnin nar. Kemudian nanti, kata syaitan, jika dia berkehendak, maksudnya Allah, jika dia Allah pengen masukkan aku ke dalam surga, aku dimasukkannya. Tapi kalau dia berkehendak aku masuk neraka, juga dimasukkannya ke neraka. Bagaimana bisa? Dia yang menciptakan, dia menggunakan aku, tiba-tiba dia ingin masukkan aku ke neraka, masuklah aku ke neraka. Atau padahal aku udah banyak taat misalnya. Atau ada aku diciptakan tapi aku tidak pernah taat,
maksiat terus, tapi dia berkehendak aku masuk ke dalam surga. Mana adilnya, kata syaitan? Bukankah itu, apakah itu adil atau itu perbuatan zalim? Dia menciptakan, dia yang memerintahkan, kemudian dengan kehendak dia mau masukkan siapapun ke dalam surga ataupun ke dalam neraka, walaupun dia tidak pernah taat. Kalau dia berkehendak, itu orang yang ahli maksiat masuk surga maka masuk. Lalu adilnya di mana? Mestinya maksud saya, kalau yang masuk surga itu orang yang taat, ya bisa diterima. Tapi Allah punya kehendak, kalau Allah ingin masukkan orang yang taat ke dalam neraka, terjadilah itu. Lalu di mana adilnya, kata Syekh? Kata Syekh, bilang Imam Syafi'i menjawab pertanyaannya syaitan. Ya hada, kamu, maksudnya syaitan. In kana khalqaka lima turid anta faqad zalama. Kalau seandainya kamu itu diciptakan atas kehendakmu, maka betul Allah telah berbuat zalim kepadamu. Tapi kalau Allah menciptakanmu atas kehendaknya, maka jangan pernah bertanya apa yang dilakukan dan diinginkan oleh Allah terhadap ciptaannya. Ya, kalau orang yang nggak ngerti dari pertanyaan syaitan ini, tergelincir dia. Iya juga ya, Allah nyiptakan aku, merintahin aku taat, perintahin aku jauhin maksiat. Tapi nanti di akhirat kalau dia berkehendak aku dimasukkan neraka, apalah guna taatku selama ini? Apalah guna kebaikan yang kulakukan? Toh nanti di ujung-ujungnya aku dimasukkannya ke neraka. Misal, itu pemikiran yang seperti itu. Kalau ada orang yang berpikir, untuk apa ente taat, untuk apa ente sholat, untuk apa ente hadir majelis, kalau nanti di dalam ketetapan Allah kamu masuk ke dalam neraka, untuk apa? Kan tidak ada yang tahu ketetapan Allah bagaimana. Kita tidak ada yang tahu bagaimana kita ini masuk surga atau masuk neraka. Lalu untuk apa ente taat kalau nanti di dalam ketetapannya kamu masuk neraka? Nah, itu pertanyaan. Pertanyaannya sama seperti pertanyaan syaitan untuk mengelabui manusia kepada Imam Syafi'i. Allah menciptakan, Allah yang menentukan, Allah yang memerintahkan, tapi kehendak dia juga manusia masuk surga atau masuk neraka. Tidak berguna taat kalau di dalam kehendak dan ketetapannya nanti ujung-ujung masuk neraka, apalah guna taat. Ya. Lebih baik maksiat. Ada orang maksiat ternyata dia masuk ke dalam surga. Apa arti maksiat? Mestinya maksiat di tempat-tempatnya di neraka. Berarti Allah tidak adil dong. Jawab Syafi'i simpel. Kalau kamu tercipta atas kehendakmu, berarti Allah berlaku tidak adil. Tapi kalau keberadaanmu atas kehendak Allah, terciptanya kamu atas kehendak Allah, maka jangan pernah bertanya apa yang dikehendaki oleh yang menciptakan. Jangan pernah tanyakan apa yang dikehendaki oleh sang pencipta. Tugasmu terhadap yang menciptakanmu, apa yang diperintahkan lakukan, apa yang diperintahkan untuk kamu jauhkan. Sisanya kalau dia berkehendak kamu masuk neraka, itu kehendaknya. Kalau berkehendak orang maksiat masuk ke dalam surga, itu kehendaknya. Kenapa? Karena dia yang menciptakan atas kehendaknya, bukan kamu tercipta atas kehendak. Paham kira-kira? Jawaban Imam Syafi'i simpel tapi mematikan. Maksudnya mematikan apa? Tidak berhasil itu syaitan dengan pertanyaan. Kenapa? Sebab kata syaitan jawab seperti ini. Wallah ya Syafi'i, demi Allah aku bersumpah, atas nama Allah aku bersumpah, wahai Syafi'i, laqad akhrajtu bimas'alati hadhi sab'ina alfa abidin min diwanil ubudiyah. Ya Syafi'i, pertanyaan yang kulontarkan kepadamu barusan, aku bersumpah atas nama Allah, dengan pertanyaan itu 70.000 ahli ibadah keluar dari diwan ibadahnya. Artinya terkelabui, terhipnotis
termakan dari pertanyaanku sebanyak 70.000 orang yang ahli ibadah. Iya juga, untuk apa nih ibadah? Toh kan nanti Allah jadikan aneh min ahli nar, tetap di ibadah. Karena dia tidak ada manusia yang tahu memang keadaan kita nanti matinya husnul atau su'ul, mana ada yang tahu. Tidak ada manusia yang tahu nanti di akhirat, di hari kiamat nanti apa kita min ahlil jannah atau min ahlin nar. Na'udzubillah. Tidak ada yang tahu. Semua itu gaib, tidak bisa diketahui, tapi hanya Allah yang maha mengetahui. Ya. Nah, kalau orang ahli ibadah 70.000 dia bisa terpengaruh dengan satu pertanyaan syaitan yang tidak mampu. Kenapa dia ingin mempengaruhi? Salahnya dia datang ke Syafi'i. Syafi'i bukan saja ahli ibadah, tapi ilim. Bedanya orang yang berilmu dengan beribadah. Ya. Ilmunya Syafi'i itu tidak bisa membuat dia termakan dari sepak terjang syaitan. Tapi 70.000 ahli ibadah tidak didasari dan dilandasi dengan ilmu, mudah termakan godaan syaitan. Oleh sebab itu syaitan itu paling benci sama orang yang alim abid. Tapi kalau abid kagak alim, demen banget dia. Tapi kalau sudah berilmu, ahli ibadah, kesel banget, dongkol banget. Yang paling disukainya itu ahli ibadah, tapi kagak berilmu. Enak dia mengelabui ini orang ibadah. Walaupun ibadah orang tersebut memenuhi langit dan bumi. Sekejap aja kalau dia tidak ada ilmu, ya, di dalam dirinya untuk dikelabui oleh syaitan. Makanya Allah di dalam Al-Quran betul-betul memberikan gambaran yang bukan gambaran yang tidak kelihatan, walaupun bentuk dan sosoknya tidak kelihatan, tapi Al-Quran menjelaskan sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh yang nyata. Mana? Kok nggak kelihatan ya? Kan sesuatu yang nyata itu yang tampak di mata, ya. Nyata di dalam hatimu. Dia berperang di situ, dia bermain di situ, ya. Dia memporandakan iman di sini, ya. Dan nyata bagi kita. Buktinya apa? Ketika kamu tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika kamu tidak menegakkan perintah Allah, berarti kamu kalah di dalam peperangan melawan. Kamu udah dikalahkannya. Ketika timbul malas sungkan untuk mendatangi kebaikan, mendatangi ilmu, karena mengikuti bisikan yang ada di dalam hati, nantilah besok masih ada. Aduh jauhnya, aduh adik, aduh anak. Kalah kamu di dalam bisikan, itu sudah membuktikan kalau dia nyata di dalam batin manusia berbisik, bukan nyata di dalam kelihatan mata. Kalau dilihat nyata juga, kamu kencing di celana nanti ngeliat wajah syaitan itu tidak ada yang ganteng. Paling bagus ciptaan Allah kita manusia, ya. Melihat muka syaitan nanti nggak kuat, malasnya. Tapi kalau pengen melihat ciri-ciri muka syaitan, bagaimana melihat orang yang lagi emosi, lagi marah. Itu ciri-ciri itu atau muka syaitan kayak gitu, udah kurang lebih dah. Jadi kalau ada yang marah-marah dipanggil syaitan, jangan marah, tambah jadi syaitan ya. Karena marah itu bagian daripada ciri-ciri syaitan, ya. Ada pada diri kita kalau kita lagi marah, itulah syaitan lagi berada dalam. Manusia yang bisa menyerupai, yang bisa syaitan yang bisa menjadi manusia dan dia bisa berkumpul dengan manusia yang asli, itulah mereka yang membenci Nabi Muhammad, ya, yang tidak suka dengan keberadaan Nabi di tengah-tengah mereka, mau dulu ataupun saat ini. Ya, mau dulu ataupun saat ini. Kalau dulu memang Nabi diupayakan untuk dibunuh, disakiti, dicelakakan. Tapi sekarang terhadap umatnya, ya ditipu dayanya, manipulasinya, bisikan yang menyesatkan dari dirinya, ya, dikotorin hati kita olehnya syaitan, maka termakanlah
manusia-manusia yang tidak ada dasar, tidak ada benteng, tidak ada tameng terhadap pujuk rayu dan bisikan syaitan tersebut, hingga dia merugi serugi-ruginya sebelum dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan pemahaman untuk kita. Allah jauhkan kita daripada godaan syaitan. Allah selalu jalin hubungan hati kita dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, dan dijauhkan hati kita dari hati-hati yang memiliki tabiat hatinya syaitan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa jazakumullah khair sahibul bait asy-syarifah ar-radiyah yang membukakan tempatnya untuk malam ini kita menghadirkan Nabi kita Muhammad di tengah-tengah kita dengan melanjutkan sirah an-nabawi, sejarah daripada kehidupan Nabi kita Muhammad, sampai kepada bab izin Allah untuk Nabi dan para sahabat berhijrah, dan daya upaya untuk membunuh Nabi di Darun Nadwa, hingga Nabi SAW mendapat perintah Allah untuk meninggalkan kota yang sangat dicintai, yaitu Al-Makkatul Mukarramah, dengan sahabat Abu Bakar, dan bagaimana perjalanan, apa yang terjadi sebelum Nabi keluar, dan bagaimana Nabi di dalam perjalanan. Insya Allah besok malam akan kita lanjutkan dengan izin Allah. Semoga Allah berikan kekuatan, semoga Allah panjangkan umur, Allah anugerahkan kesehatan, Allah berikan semangat, Allah mudahkan langkah kita untuk mendatangi kebaikan-kebaikan, hingga kita di mata Allah menjadi hambanya yang baik, zahiran wa batinan. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil amin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. La